Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line. Beyond the Limit. Halo, selamat malam sahabat Green. Senang sekali ini aku Haldi Rialdi bisa kembali menyapa kamu dalam Green Night Show yang seperti biasa disiarkan setiap hari Sabtu pukul 19.00 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Nah, sahabat Green, selain bisa didengarkan via streaming nih di akun website kita di www.greenradioline.id, kamu juga bisa mendengarkan siaran kami dengan langsung meluncur aja ke aplikasi YouTube dan ketik Green Radio Line. Nanti akan langsung muncul siaran kami yang sedang live nih malam ini. Atau kamu juga bisa berinteraksi nih bareng kami dengan komen di kolom komentar unggahan Green Night Show pada malam hari ini. Jadi kamu bisa tanya-tanya soal pembicaraan bareng narasumber yang kita hadirkan pada malam hari ini. Nah, jadi sebelum kita mulai obrolan bareng nih sahabat Green, aku juga pengen ngingatin kamu untuk selalu menetapkan protokol kesehatan yang ketat ya sahabat Green, seperti memakai masker, atau mungkin memakai face shield, atau juga memakai hal-hal yang bisa digunakan untuk menutupi area wajah kamu agar paparan virus itu bisa lebih diminimalisir. Kemudian kamu juga jangan lupa untuk memakai hand sanitizer ketika kamu sedang berada di luar dan tidak memungkinkan untuk mencuci tangan kamu sesering mungkin ya. Dan juga kalau misalnya kamu harus terpaksa keluar, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak ketika berada di kerumunan nih sahabat Green. Karena itu penting banget, itu sangat-sangat kita butuhkan untuk mengantisipasi dan memastikan penyebaran virus corona tidak semakin meluas nih. Apalagi kita juga sudah semakin tinggi kurva, kita tidak menurun-menurun nih sahabat Green. Jadi mari kita bersama-sama menetapkan langkah efektif untuk menghindari paparan virus corona yang lebih luas dan masif lagi. Nah, sahabat Green, seperti biasa, sebelum kita memulai ngobrol nih bareng narasumber kita yang keren, tapi tidak akan kita perkenalkan pada segmen ini seperti biasa, aku akan membicarakan beberapa info-info yang cukup viral di media sosial kita beberapa akhir ini. Informasi pertama itu datang dari Institut Teknologi 10 November atau Institut Teknologi Surabaya nih. Yang viral karena kegiatan unik atau hal-hal yang dipraktekkan di ospeknya pada tahun ini, yaitu menggunakan lomba Minecraft saat ospek. Nah, ini sempat viral beberapa waktu lalu nih di Twitter sahabat Green melalui unggahan dari Tubirfest @tubirfest yang mengunggah tangkapan layar unggahan Instagram dari @its_campus soal ospek ITS. Disebutkan bahwa ITS membuat sayembara membangun ITS di dunia Minecraft nih. Nah, jadi penjelasan pihak ITS nih dikutip dari kompas.com, Hazik Fabroyer membenarkan bahwa ITS membuat sayembara tersebut. Hafik menjelaskan sayembaranya berupa membangun gedung virtual menggunakan Minecraft. Dan kenapa sih pihak ITS itu menggunakan Minecraft untuk buat sayembara bagi mahasiswa barunya? Pertama karena Minecraft dipandang sebagai aplikasi bangun atau aplikasi bangun ruang yang cukup mudah dan ringan untuk digunakan di berbagai platform, seperti di komputer, di HP, dan di segala macamnya. Nah, jadi mahasiswa baru ditantang untuk mereplika bangunan atau gedung departemen atau fakultasnya masing-masing yang sudah ada semirip mungkin. Nah, akan tetapi katanya, panitia mengizinkan bila mereka ingin memberikan sentuhan artistik pada lingkungan sekitar departemen atau fakultasnya. Misalnya ditambahkan pepohonan, atau bunga-bunga, kemudian ditambahkan bioma lainnya sesuai imajinasi para mahasiswa baru. Nah, mahasiswa-mahasiswa baru ini juga tidak sendiri dalam mengerjakan proyek sayembara ini, tapi juga dibantu oleh senior-seniornya. Kan sempat viral tuh juga, ada unggahan bahwa senior-senior yang kerjanya cuma bisa bentar, ketika ospek dan segala macamnya. Nah, jadi ini adalah pola yang bagus sepertinya nih sahabat Green, ketika kita ingin mengikis budaya-budaya perpeloncoan dalam ospek atau pengenalan orientasi sekolah atau kampus nih. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa baru ini akan dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa lamanya dalam mengerjakan sayembara ini. Nah, jadi dari sayembara itu juga pihak kampus akan mengapresiasi tim terbaik dengan penghargaan dan hadiah yang akan diberikan pada peringatan Disnatalis ke-60 ITS pada 10 November 2020. Nah, jadi ini bukan kali pertama ITS membuat sesuatu yang kreatif seperti ini, tapi ini adalah kelanjutan dari hal sebelumnya ketika ITS membuat wisuda online-nya di dunia Minecraft. Waduh, ini keren banget nih sahabat Green nih.
mungkin bisa dicontoh oleh berbagai macam kampus. Seperti kalau kampus aku sih masih menggunakan metode daring ya. Jadi mahasiswa baru diminta untuk bergabung di YouTube atau aplikasi Zoom, nanti bisa menyaksikan di situ. Karena aku masih ngikutin akun jurusan kan, mereka minta adik-adik untuk bikin video tentang pengalamannya, perasaannya, atau hal-hal yang diharapkannya ketika akan memasuki dunia kampus. Waduh, aku gak sabar nih pengen ngelihat video-video adik-adik aku yang mungkin nanti akan dilihat siapa pemenangnya. Mudah-mudahan ya, pasti keren-keren banget nih. Oke sahabat Gin, kita lanjut ke informasi kedua yang viral beberapa waktu terakhir ini. Ada yang tahu odading nggak sih? Odading kue gitu yang kalau kita beli cakwe gitu kan, ada yang kayak dikasih wijen gitu di atasnya. Nah itu odading itu dari Sunda. Karena aku kebetulan orang Sunda nih. Jadi aku seneng banget ketika ngelihat odading viral kemarin di media sosial. Aduh. Nah, kuliner khas Bandung, odading dan cakwe Mang Soleh atau Mang Oleh kini ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Dalam video dengan gaya nyeleneh yang viral di media sosial, disebutkan memakai odading Mang Oleh ini membuat orang seperti Iron Man. Tiba-tiba akan muncul armor-armor seperti Mark 10 gitu atau Mark berapa sih? Udah berapa sih Mark dari Iron Man ini? Nah, jadi sang pemilik Mang Oleh menuturkan kisah di balik bisnis makanan yang ternyata telah digelutinya selama puluhan tahun itu. Nah, jadi Mang Oleh ini sudah berjualan odading selama 30 tahun loh. Wow, lama juga. Umur saya aja masih 23. Wah, Kota Bandung, Jawa Barat, rupanya menjual odading dan cakwe memang sudah 30 tahun. Nah, ternyata sudah sejak dulu odading Mang Oleh dikenal, hanya saja keterangannya tidak seperti ini. Nah, Oleh bahkan bercerita, sebelumnya Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY menjadi Presiden SBY kerap mampir ke warung Mang Oleh untuk membeli odading. Nah, tanya itu rupanya odadingnya pernah dipesan untuk menjadi santapan Presiden Amerika ke-43, George W. Bush saat ia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat dan datang ke Indonesia. Waduh, dan menjadi tambah viral lagi oleh unggahan salah seorang, mungkin kita bisa nyebut dia sebagai YouTuber atau selebgram lah ya sekarang ya, yang mempromosikannya dengan gaya nyeleneh dan sekarang sudah dijadikan sebagai duta kuliner Kota Bandung oleh Pak Ridwan Kamil. Nah, jadi ceritanya kenapa bisa dipromosikan dengan cara nyeleneh itu berawal dari teman dari anaknya Mang Oleh yang bernama Ade Londok datang dan membuat sebuah video mengenai odadingnya dengan gaya ngegas dan nyelenehnya. Ade Londok ternyata membuat warung Mang Oleh semakin ramai. Nah, Mang Oleh sebenarnya sempat keberatan dengan kata-kata kasar Ade di ujung video tersebut, namun setelah viral Mang Oleh tak mempermasalahkannya. Dalam video itu Ade mengajak masyarakat untuk membeli odading Mang Oleh sebab pembeli bisa merasakan sensasi menjadi Iron Man. Ini gimana caranya makan odading dan kemudian kita jadi Iron Man itu gimana caranya ya gitu ya. Apakah kemudian kita merasa punya medan energi di dada kita gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu ya. Nah oke sahabat Green, itu informasi viral di minggu ini. Kita akan kembali sebentar lagi dengan obrolan bareng narasumber kita, jadi jangan kemana-mana, tetap di Green Next Show. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Masih di Green Night Show nih, sahabat Green. Dan malam ini kita sudah kedatangan narasumber yang keren abis. Wah, keren abis nih, sahabat Green. Nah, malam ini kita ada bareng Sony. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Oh, ganteng ya? Wah. Sosok yang Yes, beberapa tahun lalu ini niruin suaranya Pak Jokowi. Wah, tepuk tangan dong. Wah. Rame ya. Halo Sony. Ya, halo. Udah PS berapa sekarang? Apa tuh? Udah PS berapa? PS? Iya. Aku nggak ngerti apa itu. Wah, nggak ngerti jokesnya. Apa itu? Nggak ngerti jokesnya. Sorry ya. Jokes di luar tidak bisa dibawa ke ruang siaran ternyata. Iya. Jadi Sony ini adalah sosok yang beberapa waktu lalu terkenal ya, karena menirukan suaranya Pak Jokowi. Benar ya? Iya, kayaknya gitu kata orang. Kenapa sih waktu itu kepikiran untuk niruin suara Pak Jokowi? Sebenarnya nggak pernah kepikiran sebenarnya. Tapi kenapa ditiruin? Iya, kenapa ya? Kenapa ya? Enggak. Jadi waktu itu tahun 2017 itu ada acara nasional. Nah, pas acara itu saya panitia. Oke. Jadi waktu saya jadi panitia itu justru saya niruin suara Mario Teguh. Oh, Jadi teman-teman super sekali Oh, ya. iya. Teman-teman manggilnya Sony Teguh gitu. Oke. Nah, ada panitia dari Kementerian PPPA waktu Hmm? itu beliau datang ke belakang nemuin saya. Sony, kamu suaranya bisa rubah-rubah gitu ya. Kamu Iya, bisa nggak oke. niruin suara Pak Presiden gitu? Hmm. Karena kan nanti Pak Presiden datang. Nah, itu
Di situ saya belum terima. Yang waktu Saya itu sempat ke UIN Pekanbaru itu ya? ke Pekanbaru tahun Oke. 2017. Bukan saya nggak terima, saya belum bisa menerima tantangan itu. Tantangan besar itu. Tapi karena ditanya seperti itu justru saya jadi, oh iya kayaknya keren juga ya kalau menirukan suara Pak Presiden gitu. Itu susah tidak menirukan suara Pak Jokowi ini? Itu Hmm, dengan suara yang tenang, deep gitu dia kan? iya. Beliau suaranya memang agak deep ya. Dan itu satu tipikal mungkin dengan suara saya. Jadi Oke. tidak begitu susah menemukan timbre suara Pak Jokowi itu Hmm. karena agak-agak sefrekuensi kali gitu. Jadi memang tidak butuh waktu lama berarti untuk menirukan itu? Enggak. Berapa hari itu? Untuk sampai kayak dapat kayak gini loh. Nah Tes itu suara yang Jokowi. belum pernah saya hitung udah sampai sekarang. Berapa Oh, hari, tahu-tahu udah bisa aja gitu. dapat aja itu suaranya. Oke. Nah, jadi penasaran nih pada akhirnya aku nih. Sejak kapan sih kamu bisa menirukan suara orang lain nih? Atau impersonate suara orang lain? Wis, kalau Sejak kapan dimulai sih? ya, Iya. kalau orang lain itu sejak saya SMA Sejak SMA sudah bisa? sudah bisa. Oke. Saya tiru-tiru suara guru waktu itu. Oh, gimana tuh ceritanya tuh? Kualat Gimana tuh saya. ceritanya? Ini untuk guru-guru atau anak gurunya Sony dulu tolong dilihat dan di apa ya? Maafkan saya. Ditahan Bapak, ijazahnya. Ibu. Udah dapat Udah masalah dapet ya? ijazahnya. Atau dibatalkan bisa nggak sih? Jangan, Jangan ya. jangan dengerin dia. Ya, Waktu- jadi waktu itu gimana? ada beberapa guru yang kita sebut dengan killer Oke. karena ketegasan mereka. Jadi karena ketegasan itu kan ditakuti sama murid-murid. Benar. Kita SMA itu kan aktif. Kalau nggak ada guru di kelas itu, wah, Oh, ada yang tiba-tiba jadi penyanyi, ada yang tiba-tiba jadi komik, Tentara, gitu. ada yang jadi tentara, semuanya macam-macam asli ribut satu kelas itu. Nah, saya suka iseng kadang untuk negor itu pakai Oke. suara guru yang dianggap killer. Nah, Oke gitu. jadi pas teman-teman ribut, saya masuk salam pakai suara guru itu. Teman-teman kadang kaget, "Oi, Bapak datang." Ser, langsung rapi semua. Oke. Mana bapaknya gitu kan? Nggak ada. Nah, itu gitu. Oke, Awal itu mulai. ceritanya. Itu Awal. memang belajar atau bisa sendiri dengan sendirinya? Bisa dengan sendirinya. Tidak belajar. Kalau disebut belajar berarti mungkin bisa disebut belajar karena ada waktu kita untuk mendalami karakter suaranya, lalu kita coba ya bisa disebut belajar tapi nggak belajar kayak gimana gitu. Berarti waktu dulu itu sampai tertarik kita katakanlah terjun Iya. pada dunia Betul. peniruan suara ini karena apa nih? Kenapa kamu tertarik untuk menguasai itu? Apakah memang karena iseng aja? Iya, pertama karena iseng. Oke. Tapi setelah saya dapat suara Pak Presiden itu sudah ada tujuan lain. Kenapa? Karena setelah saya menirukan suara Pak Presiden, teman-teman tahu, semua masyarakat tahu, saya merasa menjadi sosok yang mendekatkan masyarakat kepada presidennya. Karena mereka tidak bisa mendapatkan kedekatan itu kepada Pak Presiden secara langsung. Oke. Justru sampai sekarang banyak orang-orang yang manggil saya tidak dengan nama asli saya. Tapi Sony Jokowi. Bukan, justru tidak pakai Sony. Jadi? Orang manggilnya Pak D. Pak D. Pak D Jokowi. Oke. Jadi saya disapa Pak D mau kemana? Pak D. Oke, padahal itu melekat ya, Melekat. karena kemampuan impersonate yang baik tadi ya. Jadi itu saya menganggap bahwa masyarakat mendapatkan kedekatan itu karena tidak bisa dari tokohnya secara langsung, jadi mereka mencari ke- alternatif lain. iya, Oke. betul. Boleh dites dong nggak sih? Boleh dites. Oh, Dicobain dong suara Jokowi dulu gimana? Masa Apa lagi nih? ada acara kebakaran gitu. Aku jadi apa ya? Aku jadi siapa enaknya nih ya? Jadi Pak Samsuar deh gitu. Wah, jadi Pak Samsuar. Assalamualaikum Pak, ini laporan saya soal kebakaran hutan. Oh ya, gimana? Iya, jadi kita sudah menemukan beberapa titik-titiknya Pak, dan Ya, ini memang ada beberapa masalah ini Pak. ya namanya masalah, ya itu tidak usah kita banyak-banyak bicaranya. Yang jelas cari solusi, dipadamkan apinya. Ya sudah. Aduh, sedih banget. Aduh. Ya. Oh, kayak serasa diceramahin gitu tau gak sih? Waduh. Nah, Ya. oke. Ini kayaknya harus kita tahan dulu nih keseruan kita ini ya. Harus kita hold dulu nih. Nah, jadi Sobat Green, kamu masih penasaran dengan cerita-cerita menarik, dan kita juga bakal minta Sony nanti untuk niruin beberapa tokoh lah ya. Nah, jadi jangan kemana-mana karena kita akan balik sebentar lagi, tetap di Green Next Show ya. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Oke, Sobat Green, masih dari Green Radio Line, studio kita yang tercinta, ya, studio kita yang keren banget ini. Dan kita masih bareng Sony nih, masih ngobrol-ngobrolin hal-hal yang
unik soal impersonate suara orang lain. Yes. Nah tadi kita udah banyak cerita nih soal kenapa dia bisa sampai niruin suara Pak Jokowi, kemudian alasan-alasannya kenapa dia terjun ke dunia ini. Nah aku jadi penasaran nih, pernah nggak sih diajak brand atau diminta tokoh lain untuk ngisi voice over tuh jadi dubber sebuah animasi atau apa gitu? Pernah nggak sih? Pernah. Kapan tuh? Tahun 2019. Jadi tahun 2019 ada salah satu kanal YouTube. Oke. Boleh disebutin nggak ya? Boleh lah ya. Boleh ya, kan? apa ya, boleh. Apa ya? Lupa. Lupa juga. Jadi dia kanal YouTube itu animasi. Oke. Kebetulan waktu itu mereka mengangkat kisah hidup Pak Jokowi. Kisah hidup Pak Jokowi karena beliau baru menang Pilpres. Nah, jadi yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya tahun 2019. Jadi saat itu saya dapat kesempatan untuk mengisi voice over dari video itu. Dan akhir tahun tadi saya lihat sudah 2 juta views dari video itu. Itu YouTuber milik pemerintah? Itu bukan punya pemerintah, salah satu channel YouTube di Indonesia. Lupa saya namanya. Bisa dicari lah ya nanti ya. Animasi Pak Jokowi gitu loh. Kalau brand gitu misalnya, kayak si Bimo dari Jakarta, pasti pada tahu Bimo lah ya. Salah satu voice over keren Indonesia itu. Pernah nggak sih? Kalau brand belum. Saya sejauh ini baru yang tadi itu satu, terus Pelita Air. Next ini beberapa waktu dekat ini akan ada lagi satu. Ini brand pakaian. Ini baru brand. Brand pakaian. Tapi lupa itu. Ya, jangan disebut. Soalnya dia nggak bayar. Benar. Hampir aja. Oke. Padahal suara kamu enak banget ya kalau misalnya di-explore itu kayaknya seru banget kan sebenarnya. Terima kasih. Iya benar loh, serius loh. Iya. Nah, tadi ya memang kamu nggak pernah ngukur ya sebenarnya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk niruin karakter. Tapi punya hitungan sih. Ketika untuk masuk untuk bisa menjiwai sebuah karakter suara itu tuh waktunya butuh berapa lama? Paling cepat saya bisa 1 minggu. Paling cepat bisa 1 minggu? Jadi ada cerita itu ya sebenarnya. Kalau saya mau impersonate seorang tokoh, itu saya harus merasakan dalam diri saya seperti saya sedang dirasuki ruh orang tersebut. Jadi bukan cuma suara. Pakai jaran kepang? Nah, bahaya itu ya. Jadi bukan cuma suara, tapi dari gestur tubuh saya harus benar-benar merasa dirasuki seperti Pak Jokowi. Seperti menjadi dia. Nah, seperti menjadi dia. Jadi benar kalau pas niruin tuh saya benar-benar ngerasa jadi seorang presiden gitu. Tadi memang pas kita lihat tadi memang kerasa ya. Kerasa gesturnya tadi tuh memang seperti keluasan Pak Jokowi ya nggak sih? Benar nggak sih? Nah, apa sih kesulitan yang sering kamu temukan ketika kamu menirukan suara orang lain? Kesulitan, paling tantangan ya. Tantangan, karena kita kan main di suara. Suara itu kalau saya pribadi, tantangannya mungkin Mas juga merasakan sebagai penyiar itu kita minum es atau makan gorengan atau makan yang lain. Kalau saya pribadi itu langsung mempengaruhi kualitas suara. Benar. Sangat-sangat mempengaruhi. Jadi kadang saya membatasi. Saat saya sudah mencoba minum es, entah kenapa takdirnya saat itu langsung ada yang ganggu aja gitu ya. Langsung kena aja suara. Benar, aku ngerasain juga ketika aku jadi dubber sebuah TV swasta. Jadi ya news lah kan. News itu butuh deep kan gitu. Aku nggak pernah berhasil dan aku juga padahal memilih cabut lah karena merasa daripada kualitasnya turun terus kan. News tuh berat banget soalnya. Jadi tantangan itu. Kita nongkrong sama teman-teman misalnya di kafe, teman-teman minum es, kita pesannya air putih hangat. Iya. Itu kayak awkward banget gitu ya. Nah, siapa sih yang paling susah untuk ditiruin sampai saat ini? Kalau netizen, ini berdasarkan permintaan netizen itu karena satu Pak Jokowi, netizen mintanya Pak Prabowo. Dan dari 2019 sampai sekarang saya belum dapat. Kenapa? Saya merasa tune-nya itu agak berbeda. Walaupun kalau kita dengar suara Pak Prabowo agak ngegas juga, agak ngebas. Tapi beda letak suaranya itu gitu. Kalau Pak Jokowi barangkali suaranya di sini, di tengah-tengah, gitu. Nah, jadi kalau Pak Prabowo saya agak sulit. Lebih di sini mungkin ya? Iya, kayak lebih ke atas. Lebih ke atas gitu. Nah, niruin suara orang dengan berbagai macam karakter tentu harus menyesuaikan kondisi kerongkongan atau pita suara. Ya kalau kita bicara dubber-dubber terkenal kita seperti Oni Syahrial atau Bu Dewi atau Bu Nur yang almarhumah gitu kan.
mereka menceritakan bahwa fase-fase tersulit menyesuaikan karakter suara itu adalah fase-fase 1 bulan atau di awal-awal. Mereka harus mengalami radang, terus sampai berdarah tenggorokannya. Pernah nggak Sony ngerasain itu? Kalau sampai berdarah enggak, tapi kalau hilang pernah. Pernah hilang? Saya pernah beberapa bulan itu tidak bisa menerima endorse, tidak bisa menerima voice over, tidak bisa menerima yang terkait dengan suara. Karena memang betul-betul tidak bisa keluar suaranya. Kenapa? Suara ngomong biasa bisa, tapi untuk diolah itu entah kenapa karakter suara yang diinginkan itu. Sampai pernah salah satu televisi swasta juga, kita sudah recording, tapi cancel karena betul-betul saya nggak dapet gitu nggak ya? dapet, jadi cancel. Itu pernah kayak gatal nggak sih tenggorokan gitu? Bukan gatal sih tepatnya, tapi terasa kering. Kering. Karena proses peniruan tadi memang sulit. Itu jadi, siapa tuh? Kalau boleh tahu tuh? Masih Pak Jokowi. Masih Pak Jokowi? Itu membuat kering ternyata. Kering. Jatuhnya kalau kita mendengar Pak Jokowi itu kan suaranya deep dan cenderung basah gitu. Iya. Tapi ternyata ketika masih menerukannya kering bikin. Iya, kering. Wow. Jadi saya treatmentnya waktu itu 1 bulan lebih kurang. Saya stok jahe di rumah. Nah, saya bikin jahe, wedang jahe sendiri. Baru perlahan-lahan bisa kembali suara. Wow. Tapi kalau misalnya kayak suara-suara animasi gitu, anime yang soundnya itu belum pernah. Wah, itu belum. Tapi kalau nyoba gitu sebelumnya? Belum Belum pernah juga. Karena impersonate dan dubber itu kan 2 hal yang berbeda kan. Jadi kalau dubber memang belum pernah sih. Soalnya aku jadi kayak keinget salah seorang seleb TikTok. Tahu nggak sih yang kayak dia kayak masih anak kecil gitu, 18 tahun nggak salah usianya. Terus dia menirukan suara-suara dubber dari Ipin Ipin, Doraemon gitu, tahu ya? Justru saya taunya Christo Emmanuel juga. Christo Emmanuel ya. Christo itu luar biasa. Itu luar biasa sekali. Itu akan menjadi the father of impersonate Indonesia kayaknya. Iya. Tapi kan dia juga menirukan suara-suara karakter animasi gitu. Iya, betul. Kalau Sony juga ikutin itu? Belum ya. Belum. Karena belum apa? Masuk situ. Karena gimana ya? Karena pertama kesulitan. Jadi memang tidak segampang itu. Kalau saya mau impersonate, saya betul-betul kita mau lihat siapa yang akan diimpersonate dan kalau jiwa saya menerima, tidak lama untuk bisa mendapatkan karakternya. Tapi kalau kayak animasi itu agak sulit gitu untuk mendalami karakter. Entah karena mereka bukan makhluk hidup ya kan. Nggak tahu, tapi itu ya gitu. Oke, kita hot lagi nih, nggak apa-apa ya? Iya. Ini seru banget nih. Kita juga pengen banget denger Sony yang impersonate berbagai macam karakter. Nah, oke sahabat Green, kita bakal lanjut ngobrol lagi nih. Dan ada satu lagu spesial yang di-request oleh salah satu tim kreatif kita yang baru putus. Pas sarapan tadi katanya. Jadi lontong yang dia makan tuh rasanya tuh pahit sekali gitu tuh. Jadi ada satu lagu dari Rocket Rockers, pentolan popang keren kita dengan salah ternyata. Puisi dari Jiku Stick. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Green Next Show. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Masih di Green Next Show nih, Sobat Green. Dan kita masih lanjut ngobrol bareng Sony. Yes, I'm here. Seksi ya. Iya. Aduh. Kalau gue jadi cewek, baru jam 8, masih jam 8. Oh iya. Sorry KPI. Iya, KPI. Nanti ditegur ya kan karena program ini. Ya memang enak program ini jam 9 ke atas ya. Harusnya 22 ke atas biar bisa nakal. Bisa. Bisa gak sih niru suara yang seksi gitu? Wow, bisa sekali seperti ada yang cewek? Cewek susah ya. Susah. Oke, tapi siapa sih yang sudah pernah diteruin sampai hari ini? Sejauh ini nggak banyak. Nggak sebanyak orang-orang yang lain. Pak D, Pak Presiden, Agim, Mario Teguh. Berarti masih di 3 itu ya? Iya. Sisanya itu teman-teman dekat. Jadi di circle teman-teman gitu. Tapi kalau yang tokoh 3 itu. Tokoh ini memang sulit untuk ditirukan ya dibanding orang-orang biasa. Ya atau gimana? Memang sulit ya. Karena itu saya cocok-cocokan. Kayak cerita kita yang tadi cocok-cocokan. Kalau dapat nggak perlu 1 minggu, 1 hari juga bisa gitu. Baru ketemu kalau cocok bisa.
Tapi kalau nggak cocok, mau sampai kapan juga. Memang soul-nya harus ditemukan Nah, seperti yang dibilang itu dia, tadi. itu kuncinya. Soul, the soul-nya itu. Soul-nya. Yes. Berarti masih 3 orang itu ada rencana nambah nggak sih? Oh, tentu ada nambah. Nambah ya. Ada nambah nih. Nambah. Siapa sih Sejauh yang ini- benar-benar dalam waktu dekat ini tertarik sekali untuk ditirukan? Public figure atau Mr. Obama. Mr. Obama. Udah dicobain Ex-President nggak of sih? Amerika. Waduh, belum berani saya nih. Coba dong. Belum. Oh, Terus ada juga cewek sebenarnya. Karena Ada. saya nonton The Crown, itu salah satu Oke. serial di Netflix. Hmm. Nah, saya nonton The Crown itu kehidupan kerajaan Inggris. Dan saya tertarik oke. dengan dialek Ratu Elizabeth di situ. Oke, yang Jadi, mana tuh? Ratu Elizabeth Yang sekarang ratunya Inggris. Iya, maksudnya yang mana? Yang scenes-nya tuh? Yang tertarik tuh? Banyak tiap dia pidato, Oh. terus pas dia kadang marah-marah. Berarti Mas itu- Aldi nonton juga The Enggak. Crown? Wah, saya kira kita Saya akan nggak cocok di situ. nonton. Tapi ya sebenarnya saya nggak terlalu suka yang politik sih kalau untuk film. iya. Lebih kayak action dan segala Oh yes, macamnya. yes. Aha. Oke, kita mau bahas film? Kita rubah aja ya temanya. Wah, film jadinya nih. Nah, enggak. Tapi itu kan bakal cross gender tuh. Mm-mm. Mencoba menirukan Nah, suara Ratu iya, Elizabeth. Itu betul. bakal ngerasain sulitnya nggak sih? Aduh, udah Tentu. bayang sulitnya. Karena timbrenya kan berbeda. Iya. Tapi saya karena itu tadi Ah. dicocok kayaknya nih, bisa nih. Nah terus saya coba-coba, oh kayaknya bisa, kayaknya dapat sedikit timbre dan dialeknya gitu. Jadi Coba kalau, dong. waduh, Waduh, masnya coba. tahu Queen Elizabeth II, tahu kan? Cuma belum pernah Hah? dengar dia pidato kan. Kalau dia- Pernah sih waktu pernah. dia membuka parlemen tahun 2018 dengan Nah, kemarin kan. tahun Cuma nggak 2018 merhatiin ya. banget. Beliau pernah menjamu Mr. Presiden Republik Indonesia Pak SBY. Iya. Jadi kan gini ngomongnya. Mr. President, Prince Philip and I delighted to welcome you in this Buckingham Palace this afternoon. Wih, aksen Inggris juga harus dapat berarti ya. Nah itu, Aksennya ya. betul. Jadi actionnya, dialeknya, soul-nya, dan timbre suaranya, tapi itu masih. Request dong, satu aja tokoh Riau yang kira-kira bisa nih kamu tiruin. Boleh nggak sih? Wah, ada sebenarnya, tapi Coba. mungkin mas-mas dan mbak-mbak di sini nggak kenal. Siapa tuh? Pak Bupati di kabupaten saya, Bupati Inhil. Bupati Inhil. Pak Mungkin siapa namanya? Pak Wardan. Aduh, Pak Wardan ya, tahu. Mungkin Tio tahu deh. Boleh, coba dong Pak Wardan. Mana tahu Pak Wardan dengar kan? Selamat malam Selamat Pak, malam. kita damai ya Pak. Iya. Ini ada kembarannya loh Pak ya. Aduh, saya pernah mempraktekkan suara beliau di depan beliau langsung. Nah, apa respon Bapak itu? Beliau senang, tertawa. Justru itu beliau yang request. Oke. Jadi saya mau ngisi acara, terus menghadap ke beliau dulu. Jadi beliau tahu, ini suaranya begini ya. Bisa enggak suara saya, kata beliau. Oh, saya pelajari dulu Pak. Akhirnya bisa. Nah, coba dong Pak Wardan nih. Jadi ya, kita sebagai masyarakat negeri hilir ya, mesti menjaga ya, agar terlindungi ya dari COVID-19. Saya kira itu. Oke. Aku jadi pengen nantang loh. Waduh, Aku pengen nantang sampai akhir Susah segmen ini, susah ini. keempat ini selesai. Harus pakai Pulang duluan saya. harus pakai impersonate-nya Pak Jokowi. Sepakat ya? Oh ya, boleh. Sepakat ya impersonate Pak Jokowi sampai segmen 4 selesai sambil ngobrol-ngobrol nih. Nah, Son, Yes. tadi kita udah banyak cerita soal siapa aja yang udah ditiruin, kemudian gimana merasakan penderitaan lah kita bilang. Penderitaan. Iya dong. Jatuh bangun ya. Jatuh bangun sampai harus ini harus itu Betul. menahan diri gitu. Yes. Tapi pernah nggak ada satu orang yang tersinggung? Wih, bukan satu orang ya. Ah, Justru banyak. coba dong pakai suara Pak Jokowi harus jelasinnya kenapa mereka tersinggung. Ya, namanya kita ini meniru orang nomor satu ya. Banyak orang-orang yang merasa ini menghina, ini tidak boleh, ini menjelek-jelekkan. Ini semuanya saya tegaskan tidak ada maksud untuk menghina. Tidak ada maksud untuk menghina. Tidak ada. Ini bisa dibilang makar nggak sih ngetawain? Saya nggak tanggung jawab setelah ini ya, kalau banyak yang DM Green Radio Ini lain. menghina sama Pak Jokowi Iya. dulu. Waduh, enggak kok enggak. Kita damai ya. Iya. Itu Jadi biasanya gitu. marah karena merasa tidak tepat menirukannya. Betul. Karena mereka menganggap ini tokoh yang harus kita jaga nama baiknya, bukan tokoh yang kita pakai untuk ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Itu Pak Jokowi berarti pernah karena niru Pak Jokowi pernah Iya, diserang. karena peniru. Justru saya pernah akan dilaporkan ke polisi. Karena itu padahal itu Iya. persetujuan kan Nah, sebenarnya itu waktu dia. Justru itu
viral di awal. Pertama viral, beberapa hari setelah viral muncul ancaman pemuda peniru suara Jokowi asal Riau akan dilaporkan ke polisi. Nah, Alasannya karena menghina Presiden Republik Indonesia. Nggak ada kata-kata aneh padahal. Nggak ada. Itu saya menganggap lucu ya. Kalau saya sempat dilaporkan, saya akan mengatakan mereka juga harus melaporkan Gilang Dirga. Mereka juga harus melaporkan Reza Rahadian, menirukan Pak B.J. Habibie. Mereka juga harus melaporkan Butet Kertarajasa. Semua presiden diimpersonate sama beliau. Jadi kalau saya dilaporkan, semua itu juga harus dilaporkan demi keadilan hukum di negara Republik Indonesia. Ini kan anak hukum nih ngomong gini nih. Harus sama dong. Gila banget ya. Iya, sampai segitunya waktu itu. Karena memang kan saya viral itu menjelang Pilpres. Jadi agak panas. Dan memang video saya itu sempat digunakan oleh kubu lawan Pak Jokowi. Oh, digunakan? Maksudnya saya kan waktu itu menjawab pertanyaan dari wartawan. Ala-ala sebagai Pak Jokowi. Dan karena kita lucu-lucu aja, jadi saya jawabnya juga lucu-lucuan. Oke. Nah, itu dianggap menghina lambang negara. Oke. Nah, jadi video saya itu digunakan oleh kubu lawan untuk menurunkan sebagai apa kita sebutnya, untuk menurunkan elektabilitas elektabilitas. gitu ya. Begini loh sebenarnya kualitasnya presiden calon yang situ gitu. Kok jawabnya sembarangan. Padahal kan yang jawab itu suara saya gitu. Oke. Karena itu ya jadi dibawanya ke arah politik, jadi sampai ada yang melaporkan dan wah itu memang incredible sekali. Berakhirnya gimana pada akhirnya? Hilang gitu aja. Berarti belum dilaporkan? Belum. Jadi itu saya anggap ancaman atau bahasa kita gertakan. Gertakan ya. Digertak. Ya, hilang gitu aja. Padahal sebenarnya tidak terafiliasi dengan kepentingan politik manapun pada waktu itu kan? Tidak sama sekali. Waktu itu nggak sama sekali. Wah itu mengerikan juga ya. Dan belum lagi DM-nya masuk. Kebun binatang itu wah luar biasa. Tersebut semua ya. Badak Bercela 1, Anoa Sulawesi. Nah itu apa yang kamu rasakan ketika pada waktu itu diserang secara verbal, secara mental, itu memang down dan menghilang, mengurung diri atau gimana? No, saya down tapi tidak mengurung diri. Saya justru bikin klarifikasi. Bikin klarifikasi pakai suara beliau lagi saya bikin. Saya baik-baik saja, masih di kos, saya masih jalan, masih ngampus. Saya bikin klarifikasi dan kalau down pasti karena seumur hidup tidak pernah bermasalah dengan hukum. Iya. Tahu-tahu mau dilaporkan ke polisi. Itu ada tekanan tersendiri. Benar. Dan tambah lagi tekanannya orang tua. Orang tua tentu khawatir. Ibu nangis, bapak minta begini. Orang tua juga diserang? Orang tua nggak diserang, tapi ibu kan juga main Facebook ya. Nah teman-temannya ibu ini ada yang, anakmu itu hapuslah videonya, bikinlah video minta maaf, ini mau dilaporkan ke polisi. Jadi ibu ini pikirannya pusing gitu ya? Iya pusing. Saya lebih tekanannya itu bukan ke mau dilaporkan ke polisi, tapi tekanan saya keadaan orang tua saya. Tekanannya lebih begitu. Itu bisa dipahami sekali ya, gimana rasanya. Ya. Luar biasa. Banyak sekali yang tidak sehat ketika masa-masa politik kayak gitu ya. Yes, panas sekali suasana. Panas sekali gitu. Sampai hal-hal yang sederhana dan tidak pakai kata-kata yang menghina juga. Betul. Sebenarnya kan hanya lucu-lucu. Sebenarnya visi saya adalah mengakakkan NKRI. Iya kan? Nah, jadi sesuatu yang panas, politik itu panas. Beliau kan presiden, tentu masuk di ranah politik. Saya mau bawa itu menjadi sesuatu yang tidak membuat kita saling benci, tapi bisa membuat kita saling tertawa bersama. Nah, itu salah satu tujuan saya tetap istiqomah impersonate ini. Saya ingin mengakakkan NKRI. Cocok sekali, tepuk tangan nih. Nah, ketika viral dengan menurunkan suara Pak Jokowi, ya terlepas itu memang ada yang pas waktu positif dan ada situasi yang negatifnya yang terjadinya itu, pernah tidak diundang Pak Jokowi atau mendengar respon Pak Jokowi? Kalau langsung dari Pak Jokowi saya belum pernah. Tapi saya pernah dapat berantai pesan dari orang terdekat beliau. Nah, jadi orang terdekatnya ini hubungi ke sini. Nah, dari sini sampai ke saya. Nah, kalau langsung belum pernah. Direct belum pernah. Ketemu juga belum pernah ya berarti?
Ketemu sebelum viral pernah. Sebelum viral? Sebelum viral. Oke. Setelah viral saya main ke istana, beliau nggak ada. Oh, main ke istana? Kayak anak-anak di kampung main ke istana? Main ke istana. Tepatnya ke Kebun Raya Bogor. Istana Kepresidenan kan? Iya. Tapi beliau lagi nggak ada. Lagi nggak ada. Memang diundang atau Udah. lagi main waktu itu? Kan kebetulan diundang stasiun televisi. Oke. Wah, saya langsung aja mau mampir ke Bogor. Ke situ. Kalau sayang sekali ya belum dapat respon gitu pada Jepara. Kalau dapat tuh kayak Wah, gitu ya. luar biasa. Luar biasa sekali. Angkat nih. saya jadi duta Pancasila, Pak. Oh, kamu harus menghindar. Jangan. Aduh, keceplosan bahaya nih. Ini udah pernah ada sih surat KPI belum ya? Belum ada surat SP ya? Aduh, mudah-mudahan jangan lah ya. Jangan. Bahaya soalnya, bahaya nih. Nah, oke. Kita bakal lanjut lagi nih di segmen selanjutnya. Tapi kita main games. Oh, games. Oke, Nah, siap. Sahabat Green. Segmen yang selalu dinanti-nantikan oleh seluruh sahabat Green nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Green Next Show. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Masih di radio lingkungan milik kita nih sahabat Green. Radio bikin sadar lingkungan dengan cara yang asik tentu aja nih. Di Green Radio Lines. Jadi kalau pengen tahu-tahu berita lingkungan tuh harus dengerin Green Radio Line nih, ya kan. Baca-baca portalnya karena banyak banget informasi-informasi menarik tentang progres perbaikan dan restorasi lingkungan kita. Nah sesuai janji aku tadi nih sahabat Green, kita bakal main games di segmen ini. Oke San ya? Oke. Nah jadi permainannya akan dibagi dalam 2 babak. Babak pertama itu adalah humming music. Jadi kamu harus menebak judul lagu, tapi clue lagunya itu bakal aku nyanyiin tapi dengan gumaman. Gumaman? Digumam. Menggumam. Babak kedua itu namanya kuling. Kuis lingkungan. Nah, kuling. Sumpah, ini kita harus bikin apa nih bumpernya nih. Kuling. Gitu. Kuling. Ini dia. Kita minta tolong. Jadi voice overnya. Kuling. Nah, jadi akan ada soal dengan 5 pilihan ganda. Kamu harus memilih yang paling tepat di antara kelima pilihan tersebut. Okay. Pilihan ganda ya? Pilihan ganda. Bukan CPNS ini kan? Bukan. Saya trauma soalnya. Ini UL, ujian lingkungan. Ujian lingkungan. Nanti hadiahnya itu akan kita berikan di hari akhir ya. Oke. Hari akhir? Hari akhir. Dalam bentuk amal jariah. Gitu. Masya Allah. Amin. Aduh. Ini boleh kan? Bercanda kayak gitu. Saya sering takut gitu. Iya. Oke, kita mulai. Lagu pertama. Apa itu? Ayo. Kau yang telah memilih aku. Apa judulnya? Apa penyanyinya siapa? Apa judulnya? Itu judul penyanyinya Kau. Ya, Krisdayanti bukan ya? Tetot, bukan. Tadi baru kita putar. Lagu dari Terry, harusnya kau pilih aku. Aduh, kok Krisdayanti? Ketahuan umur aku tua. Seera sih. Iya. Oke, lagu kedua. Wow. Ayo, apa ayo? Ini saya hamilnya capek. Aku istighfar dulu. Astagfirullah. Apa salahku ya Allah. Oke, lanjut terus satu lagi. Lagi. Ayo ini gampang, ini viral banget lagunya di era-era. Kalau coba ulangi sekali lagi. Oke, sekali lagi refnya ya, refnya. Lagunya Dewa 19 bukan Siti Nurbaya. Katakan pada mama. Dewa 19 soalnya kangen aja. Kangen. Aduh. Gitu ya. Iya. Oke, lagi. Ketiga. Ayo apa? Udah panjang itu loh. Westlife. Sekali lagi, ayo apa? Welcome. Ini Indo atau West? West.
Yes. US. lebih tepatnya. Welcome to my life. Itu kan? Iya, oke, betul sekali dari Simple Plan. Welcome to my life. Padahal aku lupa lagunya itu. Oke, lagu keempat. Oh, masih ada ya. Catat. Baru kita putar satu lagu dari Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. No. Aduh, berapa? Baru satu ya? Baru satu. Oke, lagu kelima ini gampang kok. Terus. Udah dong. Ayo. Apa? Ayo. Tato. Dari satu lagu dari Silon Seven, mudah saja. Nggak asyik. Ketahuan aku nggak penikmat lagu. Oke, kita masuk ke kuling. Ini mana nih? Mana soalnya kuling nih? Ini yang ganda ya. Ini pilihan ganda soal lingkungan kita ini. Oke, kita akan masuk babak kedua. Ya ini babak nggak rebutan, ya karena sendiri ya. Jadi tidak mungkin rebutan toh. Dan tidak mungkin gantian. Mungkin saya jawab sendiri. Jadi ini adalah kuis lingkungan, sebuah kuis yang memberikan kesempatan narasumber untuk menebak-nebak soal lingkungan ini. Oke. Jadi sudah menerapkan gaya hidup ramah lingkungan belum? Sudah pakai misalnya tumbler? Oh yes, tumbler tentu. Sudah pasti ya. Tidak pakai sedotan ya. Sedotan plastik ya, oke. Nah, pertanyaannya itu, kita tadi introduce dulu. Berikut ini yang bukan termasuk dari cara penanganan limbah secara sederhana adalah A. Pengomposan, B. Penumpukan, C. Produksi biogas, atau D. Sanitary landfill. Wow. Mana tuh? Yang bukan termasuk cara penanganan limbah secara sederhana. Pengomposan, penumpukan, produksi biogas, atau D? B. Penumpukan. Teto. Wow. Yang benar adalah produksi biogas, karena tidak sederhana. Betul. Harus diekstrak dulu gas-gasnya itu. Soalnya di briefing kali sampaikan ada ujian nih. Oh, ini memang kejutan. Iya. Harus dikejutkan narasumber itu. Ya, Nah, jadi ada sanitary landfill itu adalah sistem pengelolaan atau pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung. Oh, Cekung. yes. Bentuknya seperti apa? Mari kita tanya Biciko. Ada di duta lingkungan. Jadi sih tahu. Oke, pertanyaan kedua. Recycling adalah A. Pembuangan sampah dengan cara menimbun. B. Pengolahan sampah menjadi pupuk. C. Pembuangan sampah di tempat yang tinggi. Atau D. Pengolahan sampah dengan maksud dipakai kembali menjadi barang siap pakai. D. D. Betul sekali. Tahu. Recycling. Oke, pertanyaan ketiga. Ini tidak pilihan ganda, tapi pertanyaan esai. Jadi nanti ditulis saja. Wow. Oke. Apa itu sustainable living? Apa itu sustainable living? Sustainable living ya. Sustainable living. Living itu artinya kehidupan. Ya. Jadi sustainable susah juga. Sustainable living itu adalah kehidupan yang sangat-sangat sustainable. Salah. Itu cocok lagi. Salah. Nyerah? Yes. Sustainable living adalah gaya hidup ramah lingkungan, gaya hidup berimbang. Yes. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kapan Hari Lingkungan Hidup Sedunia? A. 31 Januari, B. 2 Februari, C. 5 Juni, atau D. 5 Juli? Kapan Hari Lingkungan Hidup Sedunia? Baru nih kemarin nih. Baru banget nih. 5 Juli. Tetot, 5 Juni lebih tepatnya. Ini sengaja salah ya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, ada yang namanya konsep 5R. Nah, ini pernah dibahas nih di Instagram Giron Radioland, kalau misalnya Sony ngikutin. Nah, jadi pertanyaannya, apa saja konsep 5R tersebut? Jawab satu persatu dan harus lengkap. Wow, amazing. Ini kan hadiahnya di hari akhir. Hari akhir. Jadi memang harus nunggu 1400 tahun lagi. 1400. 5R. 5R. Recycling. Recycling. Apa tuh?
Itu tadi adalah pengolahan sampah dengan maksud untuk digunakan sebagai bahan. Itu lagi. Iya, Nah, gitu. betul sekali. Recycling. Satu. Recycling. Sisa 4-nya kita Berikan pada Michiko. berikan pada Mbak Michiko. Oke. Jadi jawabannya adalah yang pertama tadi recycling benar ulang. Iya. Refuse menolak. Refuse. Menolak segala Apa macam. kita tolak? Produk-produk yang tidak ramah lingkungan, misalnya seperti plastik. Nah, itu bisa kita tolak, gitu kan? Reduce mengurangi. Misalnya kita kurangi. tetap butuh tapi dengan intensitas yang lebih rendah gitu tuh. Reuse menggunakan kembali seperti kaleng misalnya kan. Terus ada rot membusukkan sampah dengan cara mengomposkan. Gitu. Tepat ya? Tepat ya itu jawabannya. Reuse, refuse, rot, yes, betul. Oke, selanjutnya ada. Ada. Ini tebak gambar. Tebak gambar. Tapi bentar, tebak gambar. Oke. Gambarnya tidak bisa diputar. Wah. Aku nggak tahu, IPK aku kan 3,8. Woi, itu tinggi. Itu tinggi. Tebak gambar. Hops, ini gambar apa? Pohon. Pohon apa ini? Bisa apa lagi? Enggak, kontrasnya. Di zoom ya? Enggak, diturunin aja layar. Oh, diturunin. Nah, gitu. Itu pohon. Iya, benar, ini pohon. Betul. Ini pohon. Kalau ini hewan, saya juga bingung nih hewan apa ini. So, the question is? Apa ini? Pohon. Iya, pohon apa? Pohon apa? Oh, kita tebak ini pohon apa iya, gitu ya? Pohon apa? Rindang sekali pohonnya. Iya, rindang sekali. Kuliah di mana? Itu rahasia. Rahasia. Itu nanti mencemarkan nama baik. Masak mahasiswa ini nggak tahu pohon. Ini. Saya kalau di kampus saya ini banyak. Nggak tahu. Iya. Ya kelihatan juga bentuk daunnya gimana. Nggak tahu. Jawabannya ini adalah pohon ketapang. Di kampus saya banyak banget nih. Ketapang, set gitu ya. Itu ketapel. Ketapel. Oh yes. Terpana ya. Terpana sekali mendengar. Tapi serius, banyak pohon kakao. Iya. Pohon matoa. Pohon matoa. Wah, keren banget itu. Tentu. Jadi kalau ada musim kita bisa lempar pakai sepatu. Harus datang ke kampus saya. Harus datang ke kampusnya. Di mana sih? Tapi itu banyak nggak sih? Ada beberapa. Dan buahnya kalau berbuah matoa itu kan kita tahu banyak buahnya. Iya. Tepatnya di depan fakultas saya. Wah, itu pohon sudah hak milik fakultas saya. Oh iya. Wah, kok saya jadi bahas pohon? Oke, jadi apa yang jelasin dulu soal manfaat pohon ketapang nih? Yes. Pasti kita mikir pohon ketapang ada gunanya kan? Motorin, terus buahnya juga bisa dimakan. Daunnya tuh ngeselin banget bener kan? Tapi ternyata daun ketapang itu bisa mengurangi hipertensi. Waduh. Menyembuhkan masalah pada sistem pencernaan dan meredakan nyeri head dengan minum air rebusannya. Tidak percaya? Tanya produser kita Sania. Dia pernah nyoba katanya. Bahasannya kayaknya hipertensi ya? Hipertensi. Dia mudah marah. Marah banget. Yes. Pernah tuh salah kan? Ini digebukin sumpah. Digebukin? Sampai masuk ICU nggak? Nggak sampai sih. Cuma ya lumayan lah. Harusnya masuk ICU. Jangan. Jadi tapi udah berkurang katanya semenjak minum rebusan ketapang. Terus ada dapat menyembuhkan penyakit kulit seperti kadas, kurap, tanu dengan cara melumat daunnya hingga saripatinya keluar. Kemudian dioleskan pada tubuh hingga masalah penyakit Mbak Sania pernah nyoba juga? Pernah katanya. Pernah juga. Kadas ya? Kurap? Panu. Gitu. Jadi peta Indonesia. Panu. Peta Indonesia. Enggak, dia peta global. Peta global. Lengkap. Bumi datar gitu. Kalau percaya bumi datar, harus lihat kulit Sania. Jangan dong. Aurat tuh. Oh jadi betul ya ketapang itu ya? Bisa. Sania sudah membuktikan. Nanti kita bikin lah ya. Di Green UK Beauty nanti dia bakal menjelaskan semuanya. Dari ketapang. Oke, nah jadi berapa nih? Hadiahnya apa nih? Udahlah sedekah aja lah ya. Nanti kita sedekahkan atas nama Sony lah ya. Iya. Ke masjid terdekat ya. Oke ya, infak. Nanti dibalasnya dari akhir. Nanti jadi udah ada pembagian dari malaikat, baru Sony dapat sedekah dari Green Radio Line. Gitu. Oke, saya terima nanti ya. Amin. Nah, oke, itu dia game dari kita nih sahabat Green. Kita bakal lanjut lagi ngobrol bareng Sony nih di segmen terakhir kita, di segmen ke-6 kita. Jadi jangan kemana-mana karena akan ada hal menarik juga yang ingin dibagikan oleh Sony. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Green Night Show. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit.
Oke, balik lagi nih sahabat Green. Gak kerasa udah hampir 2 jam aku bersama kalian dan ngobrol-ngobrol bareng Sony. Dan sayang sekali kita sudah sampai di segmen terakhir nih. Wah, sayang banget gitu tuh. Kita masih pengen ngobrol dan masih pengen Sony untuk menirukan suara-suara orang lain nih gitu tuh. Tapi ya gimana gitu tuh. Nah, aku pengen sebelum kita berpisah nih, aku pengen ngobrol-ngobrol juga ini. Terakhir mungkin ya. Yes. Ini bukanlah, ya mungkin kita bisa bilang ini adalah dunia tarik suara, dunia olah suara yang butuh perhatian lebih, benar ya? Betul. Ada nggak tips dan triks buat sahabat Green yang tertarik untuk menjadi seperti Sony? Ada nggak sih tips dan triknya? Ya jangan takut untuk memulai. Kadang kita untuk memulai insecure bahasa sekarang. Nanti takut gagal, nanti takut seperti ini. Jelek, gitu. Yang jelas kalau sudah merasa dalam diri kamu, dalam diri kita ada bakat itu, mulai saja, dimulai saja, dan tidak usah takut dengan komentar orang lain. Karena komentar-komentar itu tidak akan merubah apa-apa, tidak akan mempengaruhi apa-apa. Karena kalau kita terima komentar itu, kita yang rugi. Tapi kalau kita nggak terima, kita biar lempeng aja, ya kita terus maju. Jadi artinya nggak ada masalah apa-apa, jangan takut dihujat, jangan takut. Jangan membanding-bandingkan dengan yang sudah jauh senior. Kita kan kalau membandingkan tentu akan merasa, wih dia udah hebat ini. Jadi nggak usah, mulai aja dulu. Mulai saja dulu. Jelek juga nggak apa-apa di awalnya. Nggak apa-apa, karena kan tentu ada proses. Nggak bisa kita langsung jadi berlian. Berlian juga kan diasah dulu, dicari dulu ke dalam tanah, baru dia bisa berkilau dan berharga. Nah kalau misalnya ada yang mau belajar bareng Sony bisa nggak sih? Wah, kalau belajar belum buka kelas ya. Masa sih nggak mau buka sih? Pernah ada saran memang, tapi belum terpikir untuk membuka kelas karena saya juga masih belajar. Masih banyak yang harus dipelajari. Terima kasih nih Sony. Sama-sama. Nah, aku pengen apa nih? Boleh nggak sih nanti Sony yang tutup, tapi dengan impersonate siapa yang Sony mau? Sony yang tutup. Boleh lah ya. Oke. Nah, jadi sahabat Green, obrolan kita bareng Sony baru saja berakhir nih. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa didapat dari obrolan kita malam hari ini, bahwa banyak proses-proses yang dialami oleh Sony, peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa kita katakan agak sedikit freak lah. Betul. Pada waktu itu memang pernah menjatuhkan, tapi Sony tidak pernah berhenti untuk terus mencoba dan mengeksplorasi kemampuan dirinya, ya kan? Nah, jadi sahabat Green, jadi buat kamu yang ingin mencoba dunia olah suara ini, coba aja dulu. Mungkin bisa nyari di YouTube atau mungkin bisa tanya-tanya dikit lah ya. Betul. Via DM di Instagram. Di mana nih? Sony Alisan Marta. Sony Alisan Marta. SONYAL Ihsan Marta. Itu di SONY Alisan Marta. Cari aja di situ, nanti DM pasti Sony balas, pasti Sony kasih tips and tricksnya, benar ya? Iya, insya Allah. Nah, jadi seperti obrolan kita tadi bakal ditutup oleh Sony nih ya, bukan oleh aku. Jadi Sony boleh dong ditutup nih dengan closing kita, dengan impersonate oleh siapa yang Sony mau nih. Ya, bisa dibaca yang bagian terakhirnya. Oh yes. Ganti pakai nama Sony aja. Oke. Nah, sahabat Green, dipersembahkan oleh Sony. Mario Teguh ya. Oke, Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya baik hatinya, saya Sony Alisan Marta, kerabat kerja Green Radio, pamit undur diri. Green Radio Line Beyond Limit. Oke. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line Beyond the Limit.